wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini masuk dalam pembahasan lanjutan di kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab. Ini pertemuan ke-7. Kita masuk di bab 2. Al-babu tsani fil jar wal majrur. Bab kedua tentang jar majrur. Bab kedua ini mirip dengan pembahasan bab pertama. Karena jar majrur ini adalah syibhul jumlah. Namanya syibhul jumlah, maka pasti sama dengan jumlah. Pembahasannya sama. Ada yang punya mahal, ada yang tidak punya mahal. Paham kan? Bahkan nanti ada juga yang kemarin seperti yang punya dua kemungkinan. Bisa naat, bisa hal, bisa naat saja atau hal saja. Paham kan? Persis. Kata beliau, wa fihi aidon arba'u masail. Lihat, di dalamnya juga ada 4 masalah. Persis jumlah. Berapa masalah di jumlah? 4. Ini juga ada 4 masalah. Ihdaha, yang pertama. Annahu la budda min ta'alluqil jari wal majrur bi fi'lin au bima fi ma'nahu. Annahu, bahwasannya, ini yang pertama ini. La budda, harus. Min ta'alluqi, dari terikatnya jar majrur dengan fi'il atau yang semakna dengannya. Yang semakna dengannya adalah yaitu isim yang beramal amalan fi'il. Semakna dengan fi'il yaitu isim yang beramal amalan fi'il. Jadi kalau antum dapat jar majrur, pasti ada yang beramal pada dia. Apakah itu fi'il atau isim yang beramal amalan fi'il. Kalau tidak ada dalam lafaz, pastikan muqaddar wujuban. Disembunyikan secara apa? Wajib. Itu dipastikan itu. Karena namanya jar majrur pasti punya ta'alluq. Tahu ta'alluq ya? Yaitu amil yang beramal padanya. Pasti punya ta'alluq. Ikatannya dengan sesuatu yang beramal padanya. Kalau ada dalam lafaz, langsung bilang, inilah amilnya. Misalnya antum bilang begini, dakhala Zaidun fil baiti. Dakhala Zaidun fil baiti. Siapa yang beramal pada fil baiti? Siapa yang beramal pada fil baiti? Dakhala. Langsung bilang, jangan Zaid. Zaid kan bukan amil. Iya kan? Langsung antum bilang apa? Dakhala. Kalau tidak ada tiba-tiba antum bilang Zaidun fil baiti. Mana amilnya? Zaid. Tidak, Zaid bukan fi'il. Bukan isim beramal amalan fi'il. Berarti bukan Zaid. Mana berarti? Bilang mahdhuf wujuban. Antum paham ini? Jelas ini pernyataan penulis. Annahu la budda min ta'alluq. Harus ada ikatan. Al-jar wal majrur. Jar majrur itu bi fi'ilin, dengan fi'il. Itu pertama. Fi'il kan asal dalam beramal fi'il. Au bima fi ma'nahu. Atau dengan apa yang semakna dengannya. Apa yang semakna dengannya Abu Dar? Dari isim beramal amalan fi'il. Jelas ini pembahasan? Jadi kalau antum dapat jar majrur, pasti punya amil. Apakah fi'il atau isim yang beramal amalan fi'il. Tidak mungkin dia kosong dari amil. Tidak mungkin. Makanya belum bilang la buddha. Wa qad ijtama'a, sungguh telah berkumpul, yaitu fi'il dan isim yang beramal amalan fi'il. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lihat itu. Alaihim. Siapa yang beramal padanya? An'amta. Kan begitu? Fi'il. Kemudian alaihim yang kedua. Siapa yang beramal padanya? Al-maghdubi. Isim yang beramal amalan fi'il. Aduh, paham ini? Dipahami ini? Jadi itu dia. Wa qauli Ibnu Duraid, dan juga berkata Ibnu Duraid, wasta'alal mubyaddu fi muswaddihi
mitlasti'alin nari fi jazlil ghadha. Lihat uraiannya. Kalau antum katakan fi muswaddihi, jar majrur beramal padanya ista'ala, fi'il. Setelahnya mitlusti'alin nari fi jazlil ghadha. Fi jazlil ghadha. Yang beramal pada dia siapa? Isti'al. Itu siapa isti'al? Masdar. Beramal amalan fi'il. Anda paham kan? Dua itu. Lihat uraian penulis. Wa in allaqtal awal bil mubiyad. Masalahnya di awal ada dua amil. Ada sta'ala dan ada apa? Al mubiyad. Dua amil kan? Kalau antum amalkan yang pertama yaitu fi muswaddi dengan al mubiyad, au ja'altahu halan minhu, atau antum jadikan hal darinya muta'allaqon bikainan, yang terikat dengan kainan yang dihilangkan, fala dalila fi, tidak ada dalil padanya. Karena kita ini mau berdalil, ada yang beramal padanya fi'il dan beramal padanya isim. Jadi kalau antum amalkan mubiyat, ada nggak dalilnya? Tidak ada dalilnya kan? Karena kalau antum amalkan mubiyat pada yang pertama, yang kedua antum amalkan isti'al, berarti isim-isim atau fi'il-isim? Isim-isim. Paham pembahasan penulis sekarang? Kan gini, kebetulan di pertama ada dua amil. Ada ista'ala fi'il dan ada siapa? Al-mubiyad. Dua-duanya itu beramal. Kalau antum amalkan ista'ala, di dalam bait syair ini ada pendalilan. Pertama beramal padanya fi'il, yang kedua beramal padanya isim. Kan begitu? Tapi kalau antum amalkan pada bait yang pertama, al-mubiyad fi muswaddi. Kalau antum amalkan al-mubiyad, apakah ada pendalilan? Bahwa di sini seperti ayat tadi yang beramal fi'il dan isim. Ada pendalilan? Tidak ada pendalilan, itu maksud penulis. Paham ini Nabil? Kalau antum katakan yang beramal pada fi muswaddi adalah al-mubiyad. Kemudian pada kata fi jazli adalah isti'al. Berarti isim-isim. Tidak ada terkumpul dua. Kan kita ini mau bawakan sesuatu yang terkumpul padanya dua. Ada fi'il yang beramal pada jar majrur dan ada isim. Kalau antum katakan ista'ala beramal pada fi muswaddi. Kemudian isti'al beramal pada fi jazli. Berarti ada beramal fi'il juga isim. Tapi kalau antum bilang yang pertama yang beramal padanya al-mubiyad. Dan itu bisa kemungkinan. Paham kan? Kemudian yang kedua beramal padanya isti'al. Ada pendalilan fi'il dan isim? Tidak ada maksudnya. Itu yang dibilang oleh Ibn Hisham. Kalau antum allaqtal awal, amalkan yang pertama. Bil mubiyat dengan mubiyat. Au ja'altahu halan minhu. Atau kamu jadikan hal darinya. Muta'allaqon bikain. Yang diikat, dihubungkan dengan kain yang dihilangkan. Ya, yaitu al-mubiyadu kainan fi muswaddi. Paham kan? Iya, kainan fi muswaddi. Fala dalila fihi, maka tidak ada dalil padanya. Karena keduanya adalah isim. Tapi kalau antum lihat catatan 175. Ista'ala adalah contoh untuk fi'il. Dan isti'al adalah contoh untuk isim. Yang beramal amalan fi'il. Itu yang dimaksud oleh Ibn Hisham dari contoh itu. Selesai. Jadi untuk pembahasan awal ini, masalah yang pertama adalah namanya jar majrur pasti punya ta'alluq. Pasti punya fi'il yang beramal padanya atau isim yang beramal amalan fi'il. Kemudian beliau keculikan. Wa yustatna min hurufil jarri arba'atun. Diperkecualikan dari huruf jar 4 huruf jar. Fala tata'allaku bisyai, maka dia tidak terikat dengan sesuatu apapun. Artinya tidak butuh pada amil. Ini bagus juga ini. Tidak butuh pada amil. Yang pertama ahaduha az-zaid. Yang pertama huruf jar tambahan. Kan kadang itu huruf jar dalam kalimat zaid. Apa artinya zaid? Tambahan. Ya kalau tambahan tidak butuh pada amil.
Kalau dia adalah tambahan tidak butuh pada apa? Amil. Seperti apa? Kalba. Seperti ba. Dan ada saya kasih faedah di bawah. Supaya nanti antum tahu kapan itu huruf jer sebagai tambahan. Supaya antum tidak cari amilnya. Karena ulama juga telah meneliti. Kapan huruf jer tambahan. Kalba seperti ba. 177. Huruf jer ini sebagai tambahan pada beberapa tempat. Kalau antum dapat ba, maka dia akan menjadi tambahan pada beberapa tempat. Di antaranya pada fiil, pada fa'il, seperti contoh penulis yang pertama. Kafa billahi syahidan. Jadi asalnya itu kafallahu syahidan. Paham ini? Tapi di situ dimasukkan siapa? Huruf jer. Billahi. Itu huruf jer tambahan. Untuk menguatkan makna. Bukan tambahan percuma. Tidak ada dalam Quran tambahan percuma. Tambahan untuk menguatkan makna. Tunggu. Cukup Allah sebagai saksi. Paham jadinya? Jadi ini tempat pertama. Kalau antum dapat kafa. Kemudian di fa'ilnya ada huruf bi. Pastikan itu tambahan. Ini tempat pertama. 2. Pada fi'il ta'ajub. Seperti contoh penulis yang kedua. Wa ahsin bi Zaid. Antum sudah diceritakan di Mutamimah kan? Asalnya ahsin bi Zaid adalah apa? Ahsana Zaidun. Kemudian diubah bentuknya menjadi bentuk amr. Ahsin. Akhirnya tidak bagus fi'ilnya itu. Fa'ilnya berupa isim dohir. Maka ditambahkanlah sebab bi huruf jar. Jadilah ahsin bi Zaid. Berarti itu adalah tambahan. Ini indal jumhur. Menurut mayoritas. Ketiga. Pada khobar manafi. Bi itu akan menjadi tambahan pada khobarnya manafi. Khobar manafi. Seperti contoh penulis yang ketiga. Kita kembali ke atas. Wa mallahu bighafilin. Asalnya wa mallahu ghafilan. Kan ma ini ma yang beramal amal laisa. Manafi. Asalnya wa mallahu ghafilan amma ta'malun. Tapi di situ dimasuki oleh huruf jar untuk menguatkan maknanya. Sungguh Allah tidak lalai. Jadi begitu artinya. Bi itu ada fungsinya. Jangan sampai antum tambahan percuma. Enggak. Tambahan dari sisi i'rab. Bukan dari sisi makna. Bukan dari sisi makna. Nanti akan ditegaskan oleh Ibnu Hisham di bab terakhir. Bab 4. Tidak ada tambahan percuma di dalam Al-Quran. Tapi ini kita supaya tahu ini tidak punya amil. Seperti ini. Wa mallahu bighafilin. Jangan cari amilnya ghafil. Karena tidak ada fi'il antum bilang apa? Mahdhuf wujuban. Tidak perlu. Ini ba tambahan. Tidak punya muta'alliq. Antum bisa paham ini? Kan sudah lewat pembahasan kita. Kalau ada khobar berupa dorob atau jar majrur. Pasti khobar mahdhuf wujuban. Kan begitu. Tapi itu kalau jar majrurnya bukan tambahan. Itu sekarang. Antum paham ini? Nah, ini yang belum katakan. Contoh ketiga. Kemudian ada 2, ada 3 lagi. Penulis tidak sebutkan. Ini kita mimbabil faedah. Pada khobarnya laisa. Oh ini juga. Iya. Tidak ada contoh penulis. Tambahan bi pada khobarnya laisa. Itu tambahan. Pada khobarnya laisa. Contoh. Alaisallahu bikafin abadah. Itu bikafin. Kafin itu khobarnya laisa. Dimasuki oleh siapa? Bi. Bi-nya di situ apa? Zaidah, tambahan. Iya. Oh, kalau dalam percakapan sering seperti itu. Zaid laisa biqaim. Zaid laisa biqaim. Laisa bi'alim. Laisa bikarim. Laisa bibakhil. Sering itu. Pada khobarnya laisa sering kemasukan huruf apa? Jerbi. Paham kan? Dan ketahuilah itu tambahan. Itu tambahan. Kelima. Pada maf'ul bih. Pada maf'ulun bih.
Iya, seperti di ayat itu. Apa ayatnya itu? Wala tulku itu lari ya. Itu ketika dicetak larinya itu. Biasanya dalam percetakan, bukan di PDF-nya. Iya, itu lari. Jadi perbaiki. Wala tulku biaidikum. Wala tulku, asalnya wala tulku aidiakum. Mansub. Tapi di sini kemasukan huruf jar. Bi. Maka bi ini di situ adalah tambahan. Biasa masuk huruf jar pada maf'ulun bih. Dan ketahuilah kalau ada huruf jar masuk pada maf'ulun bih, maka itu sebagai tambahan. Sebagai tambahan. Yang keenam, huruf jar bi sebagai tambahan adalah pada mubtada. Oh ini keanehan. Ini kita sudah tingkat, ya lumayan, sudah tinggi. Jadi ada itu mubtada, majrur lafadznya, tapi marfu mahalnya. Ada paham ini jadinya? Jadi ada itu mubtada, lafadznya apa? Majrur, tapi kedudukannya marfu. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa majrur lafadznya? Karena ada huruf jar tambahan. Bi. Bi kalau masuk pada mubtada, tambahan. Contoh, bihasbika dirhamun. Asalnya hasbuka dirhamun. Hasbuka dirhamun. Cukup untukmu 1 dirham. Paham asalnya? Tapi biasa mereka masukkan huruf jar pada mubtada. Dia bilang bihasbika dirhamun. Jangan cari yang beramal padanya. Karena bi di situ apa? Bi situ apa? Zaidah. Apa artinya zaidah? Tambahan. Jelas ini pembahasan? Jelas ini pembahasan? Ini sebagai faedah. Jadi jangan cari yang beramal padanya. Demikian pula kamin. Lanjut di atas. Kamin. Seperti min juga. Ternyata min juga bisa zaidah. Ini kan yang pertama atau ahaduhaz zaidah. Yang pertama adalah zaidah kan. Kalau dia zaidah tidak punya ta'aluk. Seperti min. Ada juga di dalam, di bawah faedah 178. Huruf jar ini yaitu min maksudnya. Huruf jar ini sebagai tambahan pada beberapa tempat juga sama. Artinya di sini antum dikasih faedah supaya nanti antum tahu. Dapat min di tempat ini zaidah. 1 pada mubtada. Min itu juga biasa tambahan pada mubtada. Seperti dalam contoh penulis. Lihat dulu contoh penulis. Hal min kholikin ghairullah. Asalnya hal kholikun. Kan boleh mubtada nakiro. Kalau di awal oleh istifham. Iya kan? Sudah lewat kan musawwik. Asalnya itu mubtada harus ma'rifat. Tapi boleh nakiro kalau di awal oleh apa? Istifham atau penafian. Kan begitu kan? Ini di awal istifham. Seharusnya ini adalah hal khaliqun ghairullah. Dipahami ini? Tapi sekarang ditambahkan min pada mubtada. Maka min di sini apa? Min di sini apa? Zaidah secara i'rab tapi secara makna penguat. Tidak ada sama sekali sembahan pencipta selain Allah. Itu maknanya kan? Tidak ada sama sekali pencipta selain Allah. Beliau sebutkan satu contoh saja. Untuk huruf jar min tambahan. Di bawah ada tambahan lain lagi. Ada tambahan lain lagi. Iya. Ada saya tambahkan 2. Min juga tambahan. Pertanyaan kedua pada fa'il. Min juga bisa menjadi tambahan pada fa'il. Seperti bi tadi. Contoh. Atakuluna ma ja'ana min bashir. Asalnya ma ja'ana bashirun. Karena bashirun fa'ilnya siapa? Fa'ilnya siapa? Ja'a. Tapi dimasuk oleh siapa di situ? Min. Hati-hati itu. Itu jadi bashirun. Majrur lafadznya. Marfu mahalnya. Majrur lafadznya. Tapi kedudukannya apa? Marfu. Dipahami ini? Kenapa bisa marfu kedudukannya? Karena dia sebagai fa'il dari ja'a. Iya, fa'il dari ja'a. Jelas?
Tempat ketiga, min sebagai tambahan. Min sebagai tambahan pada maf'ul bih. Sama dengan bi tadi, pada maf'ul bih juga. Kalau ada min masuk pada fa'il maka dia maf'ul bih. Contoh, ma taro fi khalqir rahmani min tafawut. Asalnya, ma taro fi khalqir rahmani tafawutan. Maf'ulun bihnya taro. Maf'ulun bihnya siapa? Taro. Karena taro di sini bermakna melihat. Kalau dia melihat berarti butuh satu maf'ul. Nah belum ada ini. Ma taro fi khalqir rahmani. Itu jar majrur. Iya, dan mudhofun ilai. Tafawutan itu asalnya maf'ulun bih. Tapi sekarang dimasuki oleh siapa? Dimasuki oleh siapa? Huruf jar siapa? Min. Maka min ini adalah siapa? Tambahan zaid. Jelas ini? Ini yang pertama. Ini yang pertama. Zaidah. Yang kedua. Wathani yang kedua. Yang tidak punya ta'aluk. Antum akan dengarkan hal yang aneh di sini. La'alla. La'alla termasuk huruf jar. Sekarang termasuk huruf jar. Tapi filu gotiman ya biha. Pada bahasa orang yang menjar dengannya. Ini kan aneh. Jadi di sana itu ada bahasa orang yang la'alla itu beramal amalan siapa? Inna. Tapi ada sebagian orang Arab kalau dapat la'alla dia jar, tidak nasab. Siapa mereka? Wahum Uqail, mereka adalah suku Uqail. Mereka adalah suku Uqail, nama kabilah, nama suku di Arab. Orang Uqail kalau dapat la'alla dia akan menjer, dia bukan manasab. Kalau bahasa umumnya, bahasa Quran Hijaz itu menasab isim merofah khobar. Tapi orang Uqail dia jer. Dan menurut mereka, lamnya itu bisa banyak bacaan. Walahum fi lamiha al-ula. Bagi mereka, itu orang Uqail, pada lamnya yang pertama, al-isbat wal-hath. Pada lam yang pertama itu boleh ditetapkan dan boleh dihilangkan. Artinya kalau ditetapkan, lam yang pertama, catatan di bawah, 179, dibaca la'alla. Dibaca apa? La'alla. Boleh juga dihilangkan. Berarti dibaca Allah. Jangan kaget. Ini orang Uqail. Orang Uqail kadang bilang la'alla. Kadang juga mereka bilang apa? Allah. Dihilangkan lamnya. Yang pertama. Dihilangkan lam yang pertama. Terus. Wafil akhirah. Dan pada lam yang terakhir. Pada lam yang terakhir. Al-Fath. Dibaca Allah atau Allah fathah. Wal kasr. Oh ini lain sekali. Kan yang biasa kita kan la'alla. Ini boleh juga di kasro. Yaitu dibaca la'alli. Alli. Paham kan? Dua. Karena lam pertama boleh ada boleh hilang. Kemudian terakhir boleh fathah boleh kasro. Itu bagi mereka ini. Qala syairuhum berkata syair penyairnya mereka. Yaitu penyairnya siapa? Suku Uqail. Dia bilang, la'alla abil migwari minka qoribu. Kalau bacaan kita, seharusnya dia bilang, la'alla abal migwari. Aba. Dibaca nasab. Tapi di sini abi. La'alla abil migwari. Berarti dia apa ini? Kenapa dibaca abi? Majrur. Paham kan? Siapa huruf jarnya? La'alla. Dipahami ini? Tapi menurut mereka, kalau la'alla sebagai huruf jar, tidak punya ta'aluk. Itu yang mau kita bahas ini. Tidak punya ta'aluk. Tidak perlu ada sesuatu yang beramal padanya. Anda paham ini? Jelas pembahasan? Ustaz? Siapa yang belum jelas ini? Erik? Kan 4 keadaan, bukan 4 huruf jar. Dikecualikan padanya 4 perkara. Zaid, ada ba'da min.
Itu mau saja dulu antum hafal. Pergi lagi bertanya, cuman bin, min dan ba. Nanti dikasih tahu lagi kaf. Itu mau dulu, itu mau dulu. Entah, nanti kalau mau lebih lagi, lebih tinggi lagi. Sedikit-sedikit. Nanti antum bisa stres. Kalau terlalu banyak. Paham ini? Pelan-pelan. Baik, tidak lari itu Raja 4. Baik. Jelas ini pembahasan berarti? Selesai. Kemudian, wasalit yang ketiga yang tidak punya ta'alluq. Dan ini juga masalahnya kalau dimasukkan sebagai huruf jar. Laula. Karena di antara sebagian orang Arab menganggap laula itu huruf jar. Nah, ini masalah juga. Laula huruf jar. Fi qawli ba'dihim, pada ucapan sebagian mereka. Ada catatan sedikit di bawah 184. Sebagian orang Arab maksudnya. Sebagian mereka maksudnya orang Arab. Kalau ulama bahasa bilang mereka maksudnya orang Arab. Laulai, laulaka, laulahu. Itu ya, kaf, hu. Itu majrur. Siapa yang menjarnya? Laula. Laula. Dan tidak punya ta'alluq. Tidak punya ta'alluq. Lihat. Fadhahabas Sibawai. Maka Sibawai berpendapat. Sibawai berpendapat. Ila anna laula, bahwasannya laula fi dzalika jarotun. Dalam hal itu adalah sebagai huruf jar. Wala tata'allaku bi syai', dan tidak terikat dengan sesuatu apapun. Artinya tidak membutuhkan amil. Tidak perlu antum takdirkan fi'il, tidak perlu antum takdirkan isim yang beramal amalan fi'il. Tidak perlu. Iya. Tapi ingat, ini pada ucapan sebagian mereka. Karena ucapan yang paling banyak adalah laula anak, laula anta, laula huwa. Begitu, tidak menjer. Paling banyak begitu ucapannya. Laula anak. Ya, anak mubtada, bukan majrur. Laula anta. Jadi laulaka, laula anta. Laulahu, laula huwa. Paham kan? Kalau terpisah, bukan sebagai huruf jar. Paham kan? Bukan sebagai huruf jar. Kalau bersambung, ini masalah. Dia kadang sebagai huruf jar. Di bahasanya sebagian orang Arab. Jadi Sibawai mengatakan seperti itu. Makanya penulis berkata, wal aksar ayyuqal, kebanyakannya dikatakan 186, kebanyakan dalam penggunaan orang Arab. Kebanyakan dalam penggunaan orang Arab dikatakan laula ana, laula anta, walaula huwa. Kama qala Allah Ta'ala, laula antum lakunna mu'minin. Paham kan? Itu kebanyakan dipakai. Laula bukan huruf jar. Tapi anggaplah kalau sebagai huruf jar dan domirnya bersambung ya kalau huruf jar. Maka tidak punya ta'alluq menurut Sibawai. Ar-Warrabi yang keempat. Yang terakhir terkait dengan huruf jar. Masalah yang pertama ini yang tidak punya ta'alluq. Kafut tasbih. Kaf yang bermakna penyerupaan. Jadi kalau antum dapat kaf sebagai huruf jar itu tidak punya ta'alluq. Nah contoh Zaidun ka'amrin. Tidak perlu antum katakan apa siapa yang beramal pada ka'amrin. Karena kaf tidak punya ta'alluq. Lihat. Faza'amal akfash wa ibnu Usfur annaha la tata'allaku bisyai'in wa fi dhalika bahthu. Al-Akfash berpendapat menyangka demikian pula Ibnu Usfur bahwasanya dia itu kaf tidak punya ta'alluq dengan sesuatu apapun. Tidak punya amil. Terus Ibnu Hisham mengatakan, mengisyaratkan wa fi dzalika bahthun. Dalam masalah itu ada pembahasan. Sama jadi dengan tadi, pembahasannya laula. Ada pembahasan 188 butuh diperiksa kembali apakah benar sebagaimana yang mereka katakan atau tidak, itu maksudnya Ibnu Hisham. Butuh dibahas lagi. Paham kan? Butuh dibahas lagi. Apa artinya butuh dibahas lagi? Itu butuh dicari tahu lagi, diteliti lebih dalam lagi. Apakah benar kaf itu tidak punya ta'alluq atau memang punya? Dipahami ini? Itu butuh kitab yang lebih tinggi.
untuk membahas perselisihan antara Al-Akhfash Ibn Usfur dan selainnya. Ini masalah yang pertama. Terus al-masalah tsaniyah. Masalah yang kedua. Dan masalah yang kedua ini adalah masalah jumlah yang kemarin. Nomor 3. Nomor terakhir. Jumlah khobariyah. Hukmul jar wal majrur ba'dal ma'rifah wa nakirah. Hukum jar majrur setelah ma'rifah dan nakirah. Hukmul jumlatil khobariyah. Seperti hukum jumlah khobariyah. Masih ingat kemarin hukum jumlah khobariyah? Apa kemarin hukum jumlah khobariyah? Setelah ma'rifah mahdo, hal. Setelah nakirah mahdo, sifat. Setelah ma'rifah ghairu mahdo, ihtimal. Setelah nakirah ghairu mahdo, ihtimal. Seperti itu juga di jar majrur. Persis. Tidak ada bedanya. Lihat. Iya, ada catatan tadi 189 yang telah berlalu penyebutannya pada bab 1 dalam masalah keempat. Paham tak? Supaya antum bisa tengok kembali. Bahwa sifatun finah. Dia sifat, naat pada contoh. Ra'aitu ta'iron ala gusnin. Kenapa di sini dikatakan sifat ala gusnin? Jadi ala gusnin ini naat. Fi mahali nasbin naat untuk ta'ir. Kenapa kira-kira ini Nabil? Karena ta'iron sekarang nakiro mahdo. Li'annahu ba'da nakirotin mahdotin. Karena dia terletak setelah nakiro mahdo. Wahuwa ta'ir. Yaitu kata ta'ir. Wahalun fi nahwi qawlihi. Dan sebagai hal pada firman, contoh firman Allah. Fakharaja ala qawmihi fi zinatih. Lihat. Fakharaja ala qawmihi fi zinatihi. Maka dia, Korun, keluar kepada kaumnya fi zinatih. Dalam keadaan memakai semua perhiasannya, kemewahannya. Jadi fi zinati hal. Karena setelah ma'rifah mahdo. Kenapa? Karena domir pada kharaja. Itu ma'rifah mahdo. Kata beliau, ay mutazayyinan. Fi zinati maksudnya dalam keadaan berhias. Dalam keadaan berhias. Li'annahu ba'da ma'rifatin mahdo. Karena dia setelah ma'rifah mahdo. Karena dia setelah ma'rifah mahdo. Wahyad domir al-mustatir fi fakhoroja. Yaitu domir mustatir pada kata siapa? Khoroja. Sudah lewat kemarin pernyataan. Wad domir a'araful ma'arif. Dan domir ma'rifah yang paling ma'rifah. Jelas? Jelas. Terus. Wa muhtamilun lahuma. Ihtimal keduanya. Yaitu naat atau apa? Hal. Ihtimal naat atau hal. Finah contoh. Pada contoh. Yu'jibuni zahru fi akmamihi. Kenapa ini? Karena az-zahru dilihat daripada lafaz beral. Maka dia ma'rifat. Tapi dilihat dari maknanya. Az-zahru maknanya umum. Bunga. Bunga itu menakjubkan saya. Fi akmamihi. Dalam keadaan dia ditangkainya. Dalam keadaan. Jadi bisa begitu terjemahannya. Kalau antum irob dia sebagai hal. Kalau antum irob dia sebagai hal. Kalau antum irob sebagai naat. Ya, yang berada di tangkainya. Yang berada di tangkainya. Antum bilang seperti itu. Wahada samarun yani'un. Ala aksonihi. Lihat. Samarun yani'un. Kalau antum lihat di samarun. Berarti ala aksonihi naat. Tapi kalau antum lihat dia telah disifati samarun yani'un, maka ini ghairu mahdo. Antum bisa irob dia sebagai apa? Hal. Li'anna az-zahra mu'arrafun bi'al. Beliau jelaskan. Karena az-zahra dima'rifakan dengan al-jinsiyah. Al-jinsiyah. Fahuwa qaribun minan nakira. Berarti dia dekat dari makna apa? Nakira. Dekat dari makna nakira. Maka bisa diirob sebagai naat. Kan? Kemudian wa qauluka samarun mausuf disifati fahuwa qaribun minal ma'rifah, maka dia dekat dari ma'rifah, maka bisa juga diirob sebagai apa? Hal. Di samping naat bisa juga hal. Selesai. Al-mas'alatu tsalitsah.
Masalah yang ketiga. Mumpung muda tuh, masih segar-segarnya. Masalah yang ketiga. Masalah jar majrur. Masalah yang ketiga. Mata waqa'al jar wal majrur. Sabang dari tadi. Kapan terletak jar majrur? Sifatan sebagai sifat yaitu na'at. Sebagai sifat yaitu na'at. Au silatan atau sebagai silatul mausul. Boleh kan? Boleh kan jar majrur sebagai silatul mausul? Boleh. Au khobaron atau sebagai khobar. Au halan atau sebagai hal. Kan ingat. Jar majrur bisa menjadi na'at. Sudah tadi. Jar majrur bisa menjadi silatul mausul. Kan sibul jumlah. Jar majrur bisa jadi khobar. Kan sibul jumlah. Jar majrur bisa jadi hal. Kan sibul jumlah. Tadi sudah lewat tadi. Ini ada faedah. Kalau dia sebagai na'at, silah, khobar, hal, maka ta'allaqa bimahdufin takdiruhu, maka pasti dia terikat dengan sesuatu yang dihilangkan. Takdirnya kainun austaqarra. Antum tinggal tambah bisa juga hasilun. Nah, inilah yang selama ini juga kita pelajari. Kalau antum dapat jar majrur sebagai hal, dapat jar majrur sebagai na'at, dapat jar majrur sebagai khobar, dapat jar majrur sebagai silatul mausul. Ingat, nama jar majrur harus punya amil. Sementara sebelumnya kan cuma ada isim mausul, cuma ada mubtada, cuma ada yang dia sifati, belum ada amil. Kan begitu? Maka pasti ada amil yang dihilangkan. Itu kan di masalah yang pertama. Apa takdirnya? Di sini sekarang antum dibukakan takdirnya. Kainun atau istaqarra. Atau boleh antum takdirkan hasilun. Tidak ada masalah juga. Tidak ada masalah juga. Boleh. Iya. Jadi belum bilang kainun artinya boleh isim. Au istaqarra artinya juga boleh fi'il. Terserah. Antum mau takdirkan isim atau takdirkan apa fi'il. Boleh. Iya boleh. Iya. Antum katakan seperti itu. Illa kecuali al-waqi asilatan. Kecuali yang terletak sebagai silatul mausul. Fayata'ayyanu fihi takdir istaqarra. Faedah berharga sekali. Jadi boleh isim, boleh fi'il. Boleh isim, boleh fi'il. Boleh kainun, boleh istaqarra. Tapi kalau dia menjadi silatul mausul, maka yata'ayyan wajib ain. Artinya pasti. Fihi padanya takdir istaqarra. Pasti padanya takdir istaqarra. Bukan yang lain. Itu faedah sekali, bagus sekali. Kenapa? Li'anna silata la takunu illa jumlatan. Kan gini, antum takdirkan kainun berarti kan khobar mufrad. Berarti kan na'at mufrad. Sementara silatul mausul kan harus jumlah. Maka takdirkan siapa? Istaqarra. Supaya dia jadi jumlah fi'liyah. Itu maksudnya. Itu faedahnya. Karena sila itu tidak akan pernah ada kecuali berupa jumlah. Kemudian kata beliau waqad taqaddama mithala as-sifati wal hali. Telah lewat dua contoh sifat dan hal. Tadi ada di bawah yaitu ra'aitu ta'iron ala gusnin. Hal fakharaja ala qaumihi fi zinati. Iya kan? Telah lewat. Wa mithalul khobari contoh khobar. Alhamdulillahi. Mana khobar? Jar majrur kan di situ. Tapi pasti ada sesuatu yang dihilangkan. Antum terserah. Antum bilang alhamdu mustakirun lillah. Paham kan? Alhamdu kainun lillah. Alhamdu istaqarra lillah. Segala pujian selalu ada untuk Allah. Kan begitu jadi maknanya. Segala pujian selalu tetap untuk Allah. Begitu terjemahannya. Karena ada yang dihilangkan. Wasilah. Contoh yang menjadi sila. Walahu man fis samawati wal ard. Man. Apa itu man? Isim mausul setelahnya. Fis samawati jar majrur. Kita takdirkan apa ini? Walahu man istaqarra. Fis samawati wal ard. Harus istaqarra. Miliknya apa yang ada. Lihat. Miliknya apa yang ada. Fis samawati di langit.
wal ard, di bumi. Dari mana kita terjemahkan apa yang ada? Kan apa yang adanya dari mana? Antum paham pertanyaannya? Itu yang hilang tadi. Itulah fungsinya nanti terjemahannya. Jadinya enak didengar. Miliknya, seharusnya antum bilang miliknya yang di langit dan di bumi. Butuh lagi, semua yang di langit dan bumi miliknya Allah. Coba antum terjemahkan, munculkan yang hilang. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Langsung lengkap. Langsung lengkap. Jelas ini pembahasan? Ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat. Kita lihat besok. Alhamdulillah. Cukup dulu 3 masalah. Iya. Berarti pas itu insya Allah. Besok itu sudah bisa masuk bab 3. Bab terpanjang dalam Qadul I'rab. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ada? Fadal. Karena silatul mausul tidak akan pernah ada kecuali berupa jumlah. Dahlah, tidak perlu untuk takdirkan mustakir kalau sudah ada. Masuk Zaid dalam rumah. Tidak perlu masuk Zaid berada dalam, gimana caranya? Dahlah. Kalau ada fiil, tidak usah takdir-takdir. Ini adalah, kalau dia menjadi hal, pasti kan tidak ada fiil. Paham kan? Kalau dia menjadi sifat, tidak ada fiil. Iya kan? Kalau dia menjadi khobar, tidak ada fiil. Kalau dia menjadi sila, tidak ada fiil. Maka harus takdir. Dipahamkan? Kan tidak bisa mubtada. Misalnya alhamdulillah. Kan tidak bisa beramal alhamdulillah pada kata apa? Lillah. Tapi kalau antum bilang alhamdulillah kan masdar Ustaz. Masdar tapi beral. Masdar beral itu tidak beramal. Antum paham pembahasannya itu. Masdar kalau beral itu tidak beramal. Nabil? Selesai. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Insya Allah besok masalah yang keempat. Kemudian kita masuk di dorob. Dorob kembarannya jar majrur. Kalau antum paham bab jar majrur, maka dorob otomatis dipahami. Dorob otomatis dipahami. Dan insya Allah besok itu juga kita bisa masuk dulu. Menginjak dulu bab 3. Iya. Supaya pekan depan itu kita sudah memang masuk di dalam bab ketiga. Iya. Bab ketiga inilah yang panjang pembahasannya. Dia hampir setengah kitab dia pakai. Bukan setengah, lebih dari setengah kitab dia pakai. Bab 3. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta